Om Swastiastu, welcome to my channel Petualangan Devra Dewi. Bukan sekadar menjelajah alam, tapi kita masuk ke dalam sejarah dan kearifan lokal daerah setempatnya. Bicara soal sejarah, bicara soal kearifan lokal dan tradisi Bali, tentunya tidak jauh-jauh dari agama yang dipeluk oleh masyarakatnya sendiri. Baru-baru ini ada suatu polemik yang lagi ramai di sosial media, yaitu soal keberadaan Hare Krishna yang dikatakan tidak sesuai dengan tradisi Hindu Bali. Dan kita akan berbicara, berdiskusi ringan di salah satu resort yang indah di Karangasem, yaitu Mahagiri Panoramic Resort and Restaurant. Kita akan bicara ringan saja dengan narasumber kita, pemuda asli Klungkung. Beliau adalah pengamat sosial. Dan bagaimana keseruan diskusi kami, bagaimana hasil dari diskusi kami. Namun sebelumnya, untuk mendukung konten ini silakan like, subscribe, comment, and share. Dan nantikan diskusi kami. Bagaimana keindahan alamnya dan bagaimanakah view yang disajikan oleh Mahagiri Panoramic Resort and Restaurant? Ikuti saya. Pagi Semeton, seperti janji saya tadi, pagi hari ini saya berada di Mahagiri Panoramic Resort and Restaurant. Saya bersama seorang pemuda asal Klungkung, Bali. Beliau adalah pengamat sosial dan juga beliau adalah founder dari PMK, Poros Muda Kemanusiaan. Selamat pagi Bli Putu, bagaimana kabarnya? Lama tidak berjumpa. Biasanya aktif banget di sosmed gitu ya. Seperti yang saya janjikan tadi, yang sedang menjadi polemik lagi hangat di sosmed itu soal Hare Krishna, dan saya melihat Bli Putu sangat vokal sekali soal itu. Nah, sebenarnya sesungguhnya Hare Krishna ini sendiri agama atau aliran, dan pertama kali itu didirikan di mana Bli Putu? Saya sebenarnya awam banget sih ya. Jadi gini ya, selamat pagi dulu buat Dewi, sehat-sehat semuanya. Jadi gini, banyak orang tidak paham Hare Krishna itu apa sih, kan itu. Iya benar. Sehingga orang nggak ngeh bahwa ada bahaya mengancam di Bali, terutama kepada tradisi adat budaya Bali, ya kan? Iya. Nah, jadi itu makanya kita mesti tiap hari terus upload menerangkan bahwa ini ancaman berbahaya Hare Krishna ini. Hare Krishna sebenarnya kalau di India dia agama dia. Oke. Tapi kalau di sini agama, dia mengaku sampradaya. Kadang dia nggak ngaku sampradaya. Gitu loh. Sebenarnya perbedaan lama sekali di filsafat Hindu itu kan ada Dwaita Vedanta, ada Adwaita Vedanta. Jadi ada yang Tuhan berpersonal, ada yang non personal. Jadi itu awalnya perbedaan. Nah, kembali kepada Hare Krishna ini. Hare Krishna ini semua ajarannya bertentangan dengan ajaran Hindu Bali. Karena apa? Karena teologinya, filsafatnya, ritualnya apalagi, semuanya beda. Awalnya didirikan di mana sebenarnya Hare Krishna? Hare Krishna ini kan pertama dibawa oleh Srila Prabhupada di New York tahun 1966. Nah, itu kan bagian dari Gaudiya Vaishnava. Nah, kemudian Prabhupada ke New York, yang murid pertamanya adalah IFIS itu, grup hippies. Kemudian kenapa jadi terkenal? Karena pada saat itu mungkin ada almarhum John Lennon di situ semuanya kan. Jadi itulah membuat dia jadi terkenal sehingga menjadi satu mendirikan ISKCON namanya, International for Krishna Consciousness kan itu. Nah, itu dibawa ke sini dalam Hare Krishna sama ISKCON sama dia. Nah, kemudian karena aliran ini bertentangan dengan di Bali, Hindu Bali terutama, terjadi konflik yang luar biasa, sehingga pada waktu itu PHDI mengambil sikap melaporkan ini ke kejaksaan ya, ke pemerintah. Dan baru-baru ini ya? Enggak, dulu sudah dari awalnya itu. Ya, dia tahun 80 ke Indonesia tuh. Berarti orang-orang kita Hindu Bali sudah sempat bergejolak ya? Sudah dulu gitu. Jadi dulu PHDI itu tidak ada mengayomi sampradaya termasuk ISKCON. Kan itu. Ya.
Nah, kemudian dari konflik, karena memang beda semuanya, dia terlalu eksklusif, menyalahkan ini itu, kemudian lontar kita dibilang sampah lah, tidak sesuai Weda lah, jangan belajar Bhagavad Gita yang sesuai aslinya. Tapi Jadi mereka mengaku Hindu juga kan? itu mereka dimanapun masuk, Iya. dia mengaku, kalau di Bali nih mengaku Hindu, Nah, kalau di oke. Amerika bukan Hindu. Jadi bagaimana dia masuk gitu Oh, loh. gitu. Jadi itu jadi nggak konsisten. Jadi ini aliran atau kelompok Jadi spiritual bisa kita bilang identitasnya menyesuaikan menyelesaikan di tempat. Iya, kayak bunglon lah. Oke. Namanya juga kayak orang bilang kan kepasirannya nempel di mana-mana. Jadi dengan cara itu sebenarnya bisa sebesar ini ya. Jadi Iya, masuknya- iya betul. Karena mereka Masuknya pelan-pelan. Iya, karena tujuannya adalah mencari umat. Itu masalahnya. Sampradaya rata-rata itu mencari umat. Nah, ketika orang mencari umat, tentu dia tawarkan yang mudah-mudah, yang enak-enak. Kemudian dia hembuskan Dia yang tahu salahnya kalau Hindu kemudian dia Bali hembuskan itu. yang susah-susah, agama kita nih ribet nih, Iya. apa nih gitu. Nah, terus dia masuk tuh, nawarkan kemudahan dan sebagainya itu. Nah, jadi sudah pernah dilarang dengan surat keputusan 1075 tahun 84 Kejaksaan Agung pada waktu itu melarang semua barang cetakan ajaran tentang Hare Krishna. Tapi entah bagaimana ketika ada peralihan rezim dari Orde Baru ke reformasi, kemudian Gus Dur pada waktu itu almarhum Gus Dur jadi presiden. Sepertinya membebaskan semua untuk masuk berkeyakinan. Nah, dari celah inilah mereka masuk gitu loh. Mulai mereka menyusun strategi, akhirnya sempat membuat PHDI terpecah dua. Jadi ada kelompok Campuan, ada kelompok Besaki, kan itu. Nah, lama-lama mereka kuasai PHDI, bahkan saya dengar dengan ada Sulingnya yang diusir dari padahal di Palangkaraya itu saya nggak tahu di gimana, di tempatnya di mana, tetapi saya dengar di Palangkaraya, sampai ada yang di Surabaya kemarin juga bentak-bentak meja dan sebagainya, Sulingnya diusir dan sebagainya. Jadi itu akhirnya mereka kuasai PHDI, sekarang nggak ada lagi PHDI itu Campuan. udah seperti duri di dalam daging. Iya, udah memang konflik dari awal dia itu. Akhirnya sekarang meledak gitu. Meledak. Akhirnya sekarang meledak. Jadi ya, namanya itu karma ya, nama believe or not. Jadi apa yang kamu tebar itu yang kamu tuai kan itu. Nah, sekarang juga masyarakat Bali tiba-tiba ngeh gitu. Tapi belum semuanya karena banyak desa adat juga belum ngeh tentang bahaya ini. Iya, seperti yang Beli Putut sampaikan tadi, caranya mereka masuk itu ya. Caranya mereka masuk itu pelan-pelan, jadi identitasnya menyesuaikan dengan bisa kita bilang kebiasaan setempat. Gitu. Dia menawarkan hal yang lebih mudah, maka dari itu dia lebih cepat masuk sebenarnya. Betul. Dan kenapa akhirnya sekarang bisa dibilang baktanya banyak banget. Banyak, lumayan banyak sekarang dia. Jadi ibaratnya begini, satu pohon ini kalau di dalamnya ada rongrongan, kita nggak tahu nih. Tapi tiba-tiba udah rubuh aja tuh pohon. Nah, takutnya kan begitu Hindu Bali ini. Tiba-tiba dia meledak banyak. Nah, untung saja kita sudah tahu nih bahaya ini karena melihat dari gerakan ISKCON yang masif ini, kemudian menguasai PHDI, bahkan saya dengar 80% PHDI sekarang sudah terpapar sampradaya semua tuh. Makanya keputusan yang kalau boleh dibilang sekarang udah masif sekali di Bali penolakan tentang Hare Krishna dan sampradaya ini, seharusnya PHDI sebagai Majelis Hindu Dharma Indonesia seharusnya ngeh dong. Itu karena ada yang setuju sampradaya masuk, ada yang enggak. Itu. Tetapi sekarang mereka udah kuasain ini, nggak ada lagi perpecahan, udah kalah, yang nggak setuju udah kalah. Itu berarti sudah mundur pelan-pelan. Sekarang sudah kuat. Alon-alon. Sekarang udah ada hanya PHDI Jakarta doang. Sekarang nggak ada lagi PHDI Campuan, Ubud tuh nggak ada. Nah, inilah mereka bermain. Nah, jadi back to Weda lah, kemudian apa? Tapi ketika kita pelajari betul. Sebenarnya acuannya mereka itu sebenarnya Bhagavad Gita atau Weda. Kalau Weda itu sendiri sebenarnya kitab suci agama Hindu gitu kan. Cuma mereka juga menjadikan Weda itu sendiri referensi. Jadi Weda ada dua nih. Weda kan ada dua, Shruti, Smriti. Nah, Smriti ini kan tafsir nih. Yang diingat nih, yang dicatat. Kemudian rujukannya yang paling atas adalah Shruti. Jadi Weda itu sebenarnya hierarkis dia. Dari Shruti, Smriti,
kemudian sila acara Atmanastuti. Kalau terjadi konflik di Semerti, maka rujukannya adalah Sruti, kan itu. Ya, ya. Jadi hierarkis nih Waitati, nggak boleh dia, karena Sruti itu ada wahyu, mantra menjadi situ tuh. Itu loh. Jadi ini yang dirujukan. Nah, yang menjadikan dia keliru itu gimana? ya Karena kitab, kan mereka juga menjadikan betul, mereka. iya betul. Kitabnya dia adalah Bhagavad Gita. Kitabnya Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam. Namun posisinya Weda itu dijadikan apa dong? Nah, sebentar, makanya saya mau terangin dulu. Kitabnya dia tuh Bhagavad Gita, Ya. kemudian sambungannya Srimad Bhagavatam, kemudian Caritamerta. Jadi Caritamerta ini adalah Purananya dia tuh, karangan tentang hidupnya si Sri Caitanya Mahaprabhu. Nah, Sri Caitanya Mahaprabhu inilah gurunya Gaudiya Vaishnava. Ya kan? Nah, ini dianggap Tuhan sama Prabhupada, sama Hare Krishna. Bukan Sri Krishnanya dianggap Tuhan, tapi Sri Caitanya Mahaprabhu ini yang dianggap Tuhan, gitu loh. Kan aneh tuh. Nah, itu udah bagian dari Purana tuh. Kemudian Padma Purana itu Brahma Samhita. Jadi semua kitab-kitabnya dia itu urutan Semerti. Jadi kalau bertentangan ajarannya dia tentu kan Sruti nih rujukannya. Contoh saja, Krishna adalah Tuhan. Dari mana Krishna Tuhan? Kalau Sruti mengatakan bahwa Krishna itu kalau Sruti mengatakan bahwa Tuhan itu acintya, tak terpikirkan, tak terbentuk, Brahman, nama Shiva. Nah, Shiva di Bali itu Sunya. Di sini letak perbedaannya. Jadi kalau di India itu ajarannya wujud dia. Nah, Dewa Siwa di India itu wujud itu. Ya, berwujud. Berwujudnya. Kalau Siwa di sini itu Sunya ya. Makanya ada Siwa Parama Siwa, Sada Siwa, Siwa. Ya. Dari yang kosong kemudian jadi imanen, transenden atau proses penciptaan Brahma, Wisnu, Iswara, Siwa kemudian baru menjadi Siwa materi. Jadi kita ini Siwa, tapi yang berbentuk materi, berwujud, ya kan? Atman lah itulah yang dibungkus oleh Pancamahabhuta Caitamata di Atman. Jadi ini kita kembali nanti ke Siwa yang Sunya. Itu konsep orang Bali itu. Jadi jauh filsafat kita jauh berkali dengan mereka. Karena mereka sudah diwujudkan. Gitu. Ya. Jadi makanya di India coba lihat detek Google. Nggak ada agama Hindu, kayaknya nggak ada deh. Yang ada agama Hanuman, agama Hare Krishna, agama Siwa, agama Rama. Ya. Kembali lagi ke teori filsafat tadi, ada dua, ada Adwaita, kemudian Dwaita Vedanta, Adwaita, ada lagi yang tengah-tengah. Kemudian lagi ada filsafat yang acintya, beda-beda tatwa. Artinya Tuhan itu sebenarnya di dalam itu ada dua, Atman yang besar dan Atman yang kecil. Nah, jadi itu filsafatnya. Tetapi paling tidak kalau benar-benar memahami kebenaran harusnya satu dong situ. Nah, di Bali ini udah satu. Siwa Siddhanta, Siwa Buddha. Cuman dipahami oleh mereka bahwa kita ini sekte, salah total. Salah total. Karena Siwa di sini Sunya, Buddha ini tercerahkan. Ketika orang sudah tercerahkan, otomatis menjadi Siwa. Dan Siwa ini pasti datangnya dari orang tercerahkan. Makanya ini disebut Siwa Buddha ajarannya. Udah menyangkut semuanya. Weda gitu loh. Jadi dari sana kita sudah bisa bilang kita udah Hindu yang beda tafsir sebenarnya. Mereka gitu. Beda. Jadi di mana-mana mereka itu eksklusif. Nah, ketika sudah eksklusif, misalnya gini nih, baktanya nggak boleh baca Bhagavad Gita selain versi Prabhupada misalkan. Ya. Eksklusivitas ini bagaimana mau universal? Kalau dia mengeksklusifkan. Iya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Makan daging nggak boleh. Makan ini dari kecil diajarin makan daging nggak boleh. Bayangin deh, goblok kan itu. Coba orang Bali sudah sampai semuanya tuh undagi. Undagi dalam artinya tingkatan. Termasuk belajar Weda pun dia ada undaginya. Mau makan pun ada undaginya. Nanti kalau kamu sudah biksuke, kamu makan nasi putih doang kok. Kadang-kadang kamu nggak makan nasi, angin kamu makan. Karena sudah hebat ininya, jenananya gitu loh. Ya dari logika konsep awal itu sudah benar-benar jadi benar-benar kalau kita mau harus mengikuti. Iya, betul. Agama Hindu Bali ini, Gamatirta Siwa Buddha, ajaran Siwa Siddhanta itu artinya pencapaian akhir menuju Siwa. Di dalamnya Siwa Buddha. Gitu loh. Nah, termasuk disebut juga Gamatirta dulu, sekarang agama Hindu Bali. Nah, itu sesuai ilmiah banget tuh. Mau diapain tuh sesuai ilmiah? Coba Einstein misalkan.
energi sama dengan mc kuadrat, massa kali kecepatan cahaya. Jadi prosesnya energi bisa berubah jadi materi, kan gitu Einstein tuh. Energi bisa menjadi materi, kan itu. Prosesnya gimana? Dari kosong energi, kemudian proses, kemudian jadi materi. Sama, para mesiwe kosong sunyi, kemudian proses imanen transenden, kemudian jadi manusia. Bagaimana Coba akhirnya jadi, kemudian kembali lagi, gitu. kembali lagi. Begitu siklus roh tuh di Bali itu hebat sekali. Makanya ada simbolnya tuh penciptaan itu datangnya dari atas, semua datangnya dari buta sebenarnya ya. Kemudian dari atas ke turun harus kembali naik, jadi segitiga nih. Segitiga ini lambang buta sebenarnya, lambang agni, lambang api. Itu proses semua dari api. Kalau menurut beliau itu secara kasat mata gitu ya, dari kebiasaan orang Hindu Bali dan kebiasaannya sangat signifikan. Oh, sangat jauh sekali. Mungkin salah satunya gitu. Salah satunya itu jadi makanan aja vegetarian. Dari makanan. Nah, ya, kemudian mereka tidak menyembah tidak memuja leluhur. Nggak ada pemujaan leluhur dia, Rongklu itu nggak ada dia. Nah, Tuhannya dia Tuhan wujud dia, Krishna dia. Itu udah nyalahin Ayurveda dia kalau Tuhan diwujudkan. Sementara kita mau diplesetin. Terus ngapain kamu buat pratima? Lu itu kan simbol, bukan wujud. Pratima itu pasti ada dua. Purusa pradana. Itulah asal kita. Maka kembali purusa pradana enggak punya. Kembali nol, dia enggak ada alat kelamin lagi. Itu di Rongklu itu. Biar kita nggak goyah, kita harus selalu ingat dari mana kita berasal. Iya, itu. Jadi beda. Itu istilah simbol. Biarpun barong ditaruh, pasti ada rangdenya. Purusa pradana. Di Besakih misalkan ya, sastra malah di Besakih berada di Lincir itu sastra malah. Nah itu kan widya, pengetahuan yang abadi. Jadi Hindu Bali itu dasarnya aksara dia. Jadi orang nggak bakalan bisa rubah bagaimana ritual Hindu Bali, nggak akan bisa. Karena dasarnya aksara. Ong itu udah Tuhan kan, ongkar kan, ong dari asalnya. Kemudian ang, ong mang, ang purusa pradana. Kemudian ang, ong mang prosesnya. Kemudian sang bangtang, ang ing nang mang sing wang yang. Semuanya ini dijelaskan benar. Iya. Makanya di Bali itu mantra Sulingge dihadapkan kepada Tuhan, disesuaikan dengan Upakara Banten, itu match itu semuanya. Kalau mantramnya mereka pakai? Kenapa? Apa dong? Enggak, sebenarnya mereka punya mantra sesuai dengan Rigveda, sesuai dengan sesuai mantra-mantra mereka punya. Tetapi kadangkala nggak match dia dengan upakaranya. Contoh kayak Agnihotra nih. Saya kasih contohnya. Agnihotra ya. Itu lagi, nah, jadi orang kan itu begini. Jadi orang sering kali, misal punya nggak teman kamu gini nih. Pernah sekali ke Jakarta, mungkin tinggal sebulan di Jakarta. Ya. Terus balik-baliknya kayak ngalah-ngalahin orang Jakarta gayanya. Pernah kan? Pernah lihat nggak? Orang ke Amerika, pulang-pulangnya udah ngalah-ngalahin orang Amerika. Pernah? Nah itu ini sama orang kita nih. Gitu, iya, sebagian orang nyambut. Bisa digambarkan seperti itulah kira-kira ya. Sebagian kerama kita ya begitu. Jadi ada Agnihotra nih. Wih, semua pada Agnihotra, terus merasa suci pula. Dia ngerti nggak sih Agnihotra? Agnihotra itu menurut mereka sampradaya, dia ngambil di Rigveda satu. Agni ile porohitam. Padahal di situ tafsirnya adalah Agni itu sebagai dikatakan sebagai pendeta dunia yang alam semesta. Tetapi ditafsirkan oleh mereka adalah Dewa Agni sebagai penghantar persembahannya dia. Ya kan? Ya. Jadi dia menggunakan Dewa Agni sebagai joki lah untuk ke Tuhan. Makanya dia lempar-lempar sesuatu persembahannya tuh. Kan itu. Nah itu mereka tuh. Tapi Homayatnya di Bali, jangan salah. Nyuryaswana misalkan, itu Homayatnya itu di dalamnya tuh. Jadi Sulingge itu sudah meraga siwa dia. Membakar. Jadi api ini badan ini dianggap sebagai tungku perapian. Kemudian ego manah budi triguna itu sebagai bahan kayu bakarnya. Kemudian panca indriya ini 7 cakra di dalam ini itu adalah apinya. Untuk apa? Untuk membakar panca indriya sehingga jadilah kita tercerahkan. Begitu filsafatnya. Jadi dia adalah api wujud, kita api rahasia. Geni makanya disebut simbol. Iya, bukan rahasia tetapi makanya disebut siwa geni.
Jadi udah lain tingkatannya. Udah berbeda. Ya, makanya coba lihat kalau keluar diri misalkan ritualnya apa? Kayak mencaru. Ya. Caru itu kan nyuminya binatang yang dikurbankan. Artinya nyuminya buta untuk menjadi lebih tinggi derajatnya, kan gitu. Coba lihat pacarannya, pakai api tangkap. Ini pulsa peradaban harus dibakar, harus melewati dualitas dulu. Nah, apa ada di dualitas kita tuh? Ada triguna, satwika, rajasa, tamasa. Makanya apa api itu ada bambu 3 itu, ya enggak? Dibakar, kemudian tutur baru kan itu. Nah, itu artinya sebelum kita mencapai ke pencerahan ya, kesunyatan sunyi, harus melewati dualitas dan membakar melewati triguna. Sebab dewa saja masih diliputi oleh triguna. Makanya lihat begawat gitu. Dewa tidak bisa menemui aku karena masih ada triguna. Sekarang dia tuh jadikan dewa Agni. Nah, sebab gimana mau bawa pesannya mereka kalau dia masih triguna, mas terbaru triguna gitu. Nah ini kadang-kadang orang nggak ngerti apa gitu loh. Jadi tercerahkan langsung saat itu ya. Udah langsung 2 contoh loh gitu, langsung dapat perbedaannya. Gitu. Karena itu yang paling kelihatan sebenarnya tadi dari makanan Agni Hoktra itu sendiri. Tidak mau dan satu lagi nih, apa nih? Sungkemnya. Satu lagi nih, apa nih? Sungkemnya. Sungkem apa tuh? Sungkem itu gimana? Nah, kalau di tradisi Hindu, kalau tradisi Hindu kan memang ada sungkem. Cuman kepada siapa? Nah, kepada orang tua lah, kepada Ida Betara lah, semua kepada. Ada sujud itu namanya di Bali di kitab namanya ada sastang. Gitu. Jadi kita sujud. Jadi sebenarnya Hindu itu punya 9 cara menyembah Tuhan. Misalnya kamu kos nih, jauh-jauh, mana cari pura desa, mana ada di Amerika tinggal ya kamu ya. Kirtanam yang menyebut nama Tuhan, kemudian apa sujud. Yeah. Jadi semua cara-cara agama lain itu ada di Hindu. Tuh. Ada 9 cara, tuh. Ada kirtanam, ada apa namanya tuh, ada saya lupa namanya tapi ada sujud, ada kemudian menyebut nama Tuhan setiap hari, ada meyakini Tuhan setiap hari. Kemudian sujud itu nggak pakai apa-apa, ada pakai arca. Nah, di sini banyak arca kan, di sini sebenarnya ke-9-nya ada nih, cuman kita nggak pernah perhatikan gitu. Cuman berbeda dengan sungkem cara mereka. Nah mereka kalau cium kaki gurunya, jadi mereka ini gurunya lah yang nomor 1 maha benar. Nah ini yang bahaya, gurukula, sistem gurukula ini. Jadi menganggap gurunya ini adalah maha benar, apapun yang dilakukan oleh gurunya benar, walaupun dia melakukan hal yang salah. Contoh misalkan nih. Kamu tuh, saya tuh guru kamu tuh. Tahu tiba-tiba saya pengen minum nih ke toko arak lah, alkohol. Kamu melihat saya, tapi kamu udah tidak boleh menganggap saya beli minuman itu. Kamu menganggap saya lagi kasih pencerahan mereka gitu loh, gila enggak tuh? Iya, makanya bahaya sekali ketika kita menyerahkan segala-galanya kepada seseorang yang karismatik atau guru spiritual atau apapun namanya. Nah ini mentalitas seperti ini sangat berbahaya. Makanya di Amerika sono itu, lihat aja di YouTube itu sering terjadi di kelompok ini oleh oknum-oknum gurunya, suami prabu-prabunya itu suami kayak namanya nggak ngerti. Yang penting guru spiritualnya itu pelecehan seksual, macam-macam bisnisnya gila. Masa iya kita harus ngikutin guru kita? Gitu, karena apa? Karena kita sebagai bakta, sebagai murid sudah menganggap dia maha benar, kan bahaya nih. Sama kejadian kayak Srila Prabhupada habis meninggal itu katanya diracun. Mungkin saja. Karena setelah itu 11 muridnya ini yang baru umur 20-an mendeklarasikan bahwa dia adalah acarya. Padahal belum sekelas acarya. Dia. Kemudian menguasai semua properti dan aset-asetnya di dunia internasional. Ini organisasi yang tujuan rohaninya adalah materi. Gitu. Jadi jauh sama Hindu Bali mah kalah jauh mereka. Kalau urusan spiritual, urusan filsafat, ada jauh dia. Ya, jadi cuman mereka gembar-gembor back to Weda. Kita dibilang nggak sesuai Weda. Makanya mungkin dulu mereka. Tapi dari penjelasan tadi sudah berbeda jauh sekali tafsir kita soal Weda. Mungkin dulu begini ya. Saya kira dulu Sampradaya itu menganggap bahwa orang Bali tidak paham Weda. Orang Bali kan santai orangnya. Orang Bali itu, umat Bali itu tidak pernah menyerang dia. Kalau sekarang dikatakan menyerang sebenarnya salah. Kita ini bertahan karena karena menyerang adalah bertahan lebih baik. Paling baik itu menyerang. Itu yang kita lakukan. Kagetlah mereka, ternyata udah ngerti juga nih Weda nih. Makanya
sekarang mereka lagi tiarap nih, bukan berarti dia diem, dia nyusun strategi. Nah kita udah tahu itu. Mungkin statement terakhir Beli Putu, harapan ke depannya seperti apa? Harapan saya begini sebenarnya, pertama adalah menyadarkan, terutama desa adat ini. Desa adalah kekuatan terakhir kita nih, benteng terakhir. Yes. Sebab ISKCON punya grand design 50 tahun di tahun 2062 itu, 2060 itu. Ya. Jadi mereka udah bisa sasar desa adat semua dengan Bhagavad Gitanya. Otomatis akan dikuasai desa adat. Nah ketika desa adat dikuasai ya punahlah tradisi kita ini semuanya. Kita harus berhati-hati. Karena, dan dia punya target 2 juta loh. Ya. 2 juta bakta tahun 2060. Kita patut berhati-hati karena yang rame selama ini kan sampai anak-anak SD kan. Gila tuh anak-anak pakai begini, aduh, ya. Kasihan. Jadi orang keblinger nyari Tuhan deh hari ini nih. Ya. Padahal Tuhan ada dalam diri loh. Kamu tuh Trikaya Parisuda aja lakuin, Catur Purusa Arte lakuin, Tuhan datang sendiri kok. Gitu. Sebenarnya dan sesungguhnya Hindu Bali itu tidak ruwet. Yang bikin Siapa ruwet bilang adalah ruwet? pikiran Ya, kita sendiri ada yang tidak mau melakukannya dulu. Semua ada gitu. tingkatan. Pukuturan Niste Madya Utama sudah jelas kok. Pukuturan tahun 1001 itu mencanangkan semuanya. Jadi yang nggak punya sidan. Yang terjadi kan memaksakan diri. Kita gembel mau jadi upacaranya kayak raja, kan repot nih. Nah itu. Ada 3 tingkatan, ada 3 iya, jenis ya. 3 jenis itu pun bisa dibagi 3 lagi 9 loh. Iya kan? Itu. Jadi harapan saya begini, yang pertama adalah desa adat supaya aware ya, sadar bahwa ini sangat berbahaya. Jangan lagi abu-abu, jangan lagi bertindak seperti sebelum saya kena, saya tak akan bereaksi. Jangan lagi, ini berbahaya sekali loh. Itu satu. Kedua, PHDI ini seharusnya walaupun mereka 80% sampradaya, saya harapkan masih ada jalan untuk kembali kepada hidup Bali yang teologi filsafatnya luar biasa, sudah sempurna. Karena di Bali itu datang Pancetirta, semua empu-empu yang datang ke Bali itu sudah mengalami perubahan, penyempurnaan hingga Dangyang Dwijendra. Jangan lagi punya perasaan Soroh ini lebih tinggi, soalnya itu buang jauh-jauh itu. Soroh itu untuk jati diri. Dengan jati diri kita bisa Kita bisa kembali kepada diri sejati. Ketemu sama diri sejati. Iya, itu sebenarnya. Jadi saya kira itu dari saya dan dan saya harap semua kerama di baik media sosial tolong hembuskan terus. Jangan menjelekkan, tetapi kalau memang jelek, jelekkan aja. Jadi ini aliran ISKCON ini memang sangat berbahaya ya, dan tidak cocok untuk di Bali. Ya. Jadi harus pergi dari. Betul, terima kasih atas sharingnya. Tentunya diskusi yang sangat hangat sekali, diskusi yang sebenarnya bisa dibilang santai di tempat yang santai. Terima kasih untuk Mahagiri Panoramic Resort and Restaurant, dan tentunya bagaimana orang lain mau mencintai dan menjaga budaya kita kalau kita sendiri tidak menjaganya dengan baik, begitu ya. Akan selalu ada pesan dan kesan dalam setiap episodenya, jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Yang seru Mai Milu Petualangan Dewi Pradewi. Saya tutup dulu, terima kasih Om Santi. Om Santi. Saya boleh ngopi dong ya? Boleh, silakan ngopi ala Mahagiri.